pertarungan the art of politics. Politik diplomasi itu sebagai arena pertarungan, arena perjudian. Amerika Serikat menggertak ini kan. Kamu saya bom. Para pemimpin Iran itu punya forecasting yang sangat baik. Kenapa kita bikin rudal? Kan kita beli saja, mudah. Kenapa nggak beli? Iya, kenapa nggak beli? Rudal-rudalnya itu dijual sangat murah. Puluhan tahun pun, 50 tahun pun kita nggak akan bisa teknologi pesawat tempur kita menyaingi Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita bisa mendapatkan sebuah anugerah yang luar biasa karena bisa berbincang dengan dua tokoh yang sangat kompeten dan menguasai di bidangnya, yaitu bidang politik yang sebagaimana kita ketahui masyarakat kita di Indonesia sedang menyoroti apa yang terjadi jauh dari sini di Teluk Persia atau Selat Hormuz, Iran. Sedang ada eskalasi geopolitik di sana, dan karena itu pasti ada hubungannya dengan Indonesia. Tapi sebelum itu kita perlu berbincang dengan apa yang sedang kita bicarakan di sini dengan, saya perkenalkan pertama adalah Dr. Erlangga Pribadi, Kepala Pasca Sarjana Politik FISIP UNER, dan yang kedua Dr. Purkon Hidayat, Kepala Kajian Asia Tenggara di Universitas Tehran, Iran. Menarik kan? Jadi ada yang benar-benar fresh from oven dari Iran. Kita bisa berbincang saksi mata yang bisa menceritakan semua apa yang memang layak untuk kita bincangkan. Untuk itu kita langsung saja mengalir supaya kita mendapatkan banyak dari dua pakar ini. Apa kabar Mas Erlangga? Baik, alhamdulillah. Oh, senang sekali Mas Erlangga. Kali ini kita bisa berbincang tentang sesuatu yang mungkin secara umum kita mengikuti, tapi sekarang ini kan setelah perundingan yang gagal itu Mas, kira-kira apa yang bisa disampaikan Mas tentang ini? Iya, setelah perundingan yang gagal, kalau kita lihat perundingan gagal ini kan setelah sebelumnya proses pertempuran selama sebulan ya, sebulan lebih, 40 ya, 40 hari, kemudian sampai pada perundingan. Dan sebetulnya dari situ tuh kelihatan dalam posisi ini Iran unggul dan di situ superpower Amerika Serikat itu ternyata mitos dan terjadi betul dalam perang yang berlangsung selama 40 hari ini. Gitu. Karena kalau kita lihat bahwa dalam posisi pertarungan kemarin seharusnya kalau dibandingkan dengan misalnya Irak 2003, itu 1 bulan juga, tapi langsung habis, gitu ya. Langsung dikuasai Amerika. Langsung dikuasai Amerika. Tapi sekarang tidak, bahwa satu persatu kalau dikatakan bahwa perang ini adalah demonstrasi alat-alat tempur, satu persatu tumbang alat-alat tempur tersebut kan. Jadi kita nggak bisa lihat bahwa pesawat-pesawat seperti F-35 terus kemudian yang mengebom gitu, pesawat yang khusus untuk bom dan segala macam, B2 itu kemudian ternyata tumbang semua di situ. Jadi kalau dikatakan bahwa ini adalah etalase, misalnya kalau dilihat bahwa perang ini bentuk misalnya pameran dari alat-alat tempur, dan ternyata nggak bisa dipromosi nih barang ini kan. Rusak saat didemonstrasikan gitu. Orang juga kemudian kalau konsumen, jelas Amerika Serikat itu salah satu fondasi dari kapitalismenya itu adalah military industrial complex. Gimana itu penjelasannya? Military industrial complex itu adalah bahwa fondasi dari bisnis industrinya itu berangkat dari industri militer. Andalannya mulai dari perang dunia sampai sekarang itu. Kenapa kemudian misalnya Cold War, perang dingin, itu adalah proksi dari pertarungan antara satelitnya Amerika Serikat di negara-negara dunia ketiga misalnya dengan yang lain, itu kan demonstrasi dari alat-alat persenjataan sebetulnya. Dan memang mereka bisa hidup
sebagai kaum imperialis dari situ gitu. Dan ternyata uji cobanya itu tumbang semua. Karena memang jarang ada pembuktian yang gitu, Mas. Jadi benar-benar live terlihat bahwa ternyata yang digambarkan tentang kecanggihan itu ternyata tadi kalau mitos. kita dari level pertempuran, ya, sebagai demonstrasi alat-alat tempur, ternyata Iran nggak segampang itu dihabisi. Iya kan? Ternyata Iran dibalik orang seringkali salah lihat Iran tertutup, Iran terbelakang, Iran nggak punya fondasi militer yang kuat, ternyata enggak gitu kan. Dia dengan kalau katanya dulu program Bung Karno itu Trisakti itu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, gitu kan. Dan itu dibuktikan di situ. Dibuktikan di situ. Berkepribadian dalam kebudayaan misalnya. Orang bilang, wah Iran masyarakatnya pecah, gitu kan, terjadi delegitimasi elit politik. Enggak ternyata. Regime change. Itu kan ternyata enggak. Karena apa? Berkepribadian dalam kebudayaannya itu ada koherensi, ada soliditas tentang bela negara, bela bangsa gitu. Dan belum ada yang bisa orang tumpah ruah ketika dibom, dihancurkan segala, malah turun ke jalan. Gitu kan. Dan itu sendiri sudah kelihatan kalah. Pertama kekalahan secara mental, ternyata kan istilahnya ini orang jualan produk, ingin menunjukkan demonstrasi produk yang dibuat, loh ternyata jatuh, ternyata tumbang. Bayangkan kan kayak gitu. Bagaimana stresnya? Di luar prediksi. Semua. Dengan harga yang sangat mahal itu. Kalau kita kaitkan dengan perundingan ini, Mas, gimana? Bagaimana gitu? Tadi Mas Angga bilang Iran unggul, itu konteksnya bagaimana, Mas? Kan Amerika datang dengan membawa 15 tuntutan. Iran membawa 10 tuntutan dan akhirnya deadlock, putus dan akhirnya pulang. Apa yang terjadi pada perundingan itu dan apa yang implikasinya? Iya, jadi kalau kita lihat sebelum kita sana, itu kemarin adalah pertarungan yang menegangkan ketika Amerika Serikat sesumbar akan menjadikan Iran pada peradaban 3 hari. Iya, 3 hari. Peradaban zaman batu dia bilang. Ya, mengembalikan Iran ke zaman batu. Atau menghancurkan peradaban. Dia mengakuinya sebagai peradaban dan akan menghancurkannya. Nah, itu kelihatan gitu. Jadi istilahnya kepanikan. Jadi ini kan pertarungan ya bukan hanya cyber ya, tapi kemudian pertarungan di sini dalam konteks pertarungan politik itu ada suatu school of thought dari politik yang melihat politik itu bukan science, tapi the art of politics. Gitu. Yaitu ilmu yang sering jadi seni politik itu berangkat dari filsuf Italia namanya Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli itu melihat ya politik itu bukan tentang pengetahuan, apa konsepsi bukan, tapi skill, virtue, kapasitas, ilmu teknik. Jadi ilmu bagaimana kamu merentah, bagaimana kalau kamu menghadapi lawan-lawan politikmu, apa yang akan kamu lakukan. Mestinya bukan ilmu sosial, Mas. Mestinya ya itu itu bagian dari fondasi bahwa kamu sebagai negarawan, istilahnya bagaimana kamu bertindak segala macam. Nah itu kan, kalau kata Machiavelli, politik itu 2 hal, virtue sama yang disebut fortuna, tentang lucky gitu kan, keberuntungan. Nah di situ kelihatan ini pertarungan, kalau diistilahkan pertarungan the art of politics. Politik diplomasi itu sebagai arena pertarungan, arena perjudian, gitu kan. Amerika Serikat menggertak ini kan, kamu saya bom, gitu kan, saya mau habisi. Dan ketika Trump ngomong seperti itu, yang dilakukan pasti adalah yang bisa menghabisi nuklir ya kan. Tapi kemudian Iran, karena dengan fondasi iman dan teologisnya gitu, bahwa yang paling dihitung itu pokoknya kamu harus berkorban, gitu kan. Ketika berhadapan dengan kejahatan yang angkara murka, balancingnya harus ada kebaikan yang total. Kan seperti itu kalau teologi di Iran itu. Nah, yang dilakukan oleh kita kaget gitu. Human change, rantai manusia. Gitu. Berhadapan dengan seperti itu, ini juga ancaman bagi Donald Trump. Oke, kamu menghancurkan peradaban saya. Tapi begitu kamu menghancurkan peradaban saya, dunia akan melihat. Gitu. Langsung live yang kamu lakukan seperti itu dengan nuklir, kamu adalah sedang menghancurkan criminal diri. War. Iya kan? Ini war kriminal gitu.
jadi penjahat perang. Nah di sini bahkan ketika itu dilakukan, jenderal-jenderal Amerika Serikat gentar langsung. Wah nggak bisa ini gitu kan. Berarti satu rombongan satu negara ini sama kayak Hitler gitu kan. Tapi itu tidak membuat Trump kelihatan, nggak tahu ya, kalau dilihat dari perundingan dia tetap keras, dia tetap memaksakan. Apa itu hanya strategi atau memang Amerika memang tidak mau mendengarkan masukan dari Iran, keinginan Iran? Gini, kalau misalnya yang saya sempat baca itu kemarin saya baca dari surat Mujtaba itu kan beliau bilang bahwa saya sudah tahu gitu, kita sudah tahu semua bahwa ini bohong gitu kan. Jadi istilahnya, dan Mujtaba itu bilang gini, kita beri kesempatan atau pokoknya gini, Amerika Serikat itu persenjataannya tuh sudah mau habis gitu kan. Dia mau refill lagi senjata yang baru. Itu kan Iran ngasih fur. Kalau Islam main catur kan. Nah, itu menunjukkan secara moral kamu kalah gitu. Di hadapan internasional kamu sedang mengalami demotivasi, demoralisasi. Itu sebetulnya peragaan terkait dengan akhirnya napas terakhir gitu maksudnya. Jadi itu menunjukkan pada saat perundingan Iran ingin menunjukkan kita sedang mau ketemu sama orang-orang kalah. Hanya ingin membuktikan ke dunia ini bahwa sebetulnya ini orang-orang kalah sebetulnya. Kalian lihat sendiri. Jadi semua yang dibilang superpower itu mitos. Dengan diplomasi ini sebetulnya. Diplomasi bahwa ya sudah pertama kamu gentar gitu. Karena kamu tidak berani gitu kan menyaksikan kejahatanmu sendiri. Dan kami siap untuk berkorban itu. Itu kira-kira kalau kita boleh prediksi, Iran itu masih cukup kuat ya secara, kalau apakah ada asumsi kelelahan pada Iran? Mungkin kalau kelelahan infrastruktur masih ya hancur, beberapa dibangun, tapi kelelahan mental mungkin tidak. Saya tidak tahu dari kelelahan, apakah ada juga kelelahan senjata, apakah cukup punya, itu kan kita tidak tahu. Kira-kira kalau saya boleh pindahkan ke Mas Furqan, kan di Iran itu kan cerita tentang bunker-bunker sampai 300 meter, 500 meter, itu memang kenyataan ataukah sebetulnya itu bagian dari propaganda perang gitu. Makanya saya mau tanya, Anda yang memang sudah di Iran, lama di Teheran mengajar, dosen di sana, coba gimana sih sebetulnya kekuatan Iran dalam memproduksi senjata? Katanya seperti produksi roti di Lebanon. Itu semua cerita fakta atau gimana? Supaya kita tidak menduga-duga gitu, realistis gitu. Saya ingin mulai dulu dari ini ya. Kalau saya melihat di atas permukaan memang terjadi ini kan kekuatan pertempuran pada sisi militer. Tetapi di belakang itu sebetulnya apa yang menjadi akar dari kekuatan ketahanan ini, ya kan? Ini sebetulnya dua hal. Kalau kita bicara di bidang sosiologi politik, kapital sosial dan kapital budayanya. Ini yang menjadi penopang dari ini. Nah, ada hal yang cukup menarik. Saya ingin bicara sedikit terkait dengan bidang saya, Future Studies. Kalau kita lihat para pemimpin Iran itu punya forecasting yang sangat baik. Kita lihat tahun 89 itu kan Imam Khomeini, pendiri Republik Islam itu, mengirim surat ke ini Gorbachev lewat Jodamuli. Ayatullah Jodamuli yang dikirim. Ini kan menarik. Orang dulu nggak berpikir bahwa Uni Soviet akan runtuh. Itu kapan? 89, 2 tahun sebelum Uni Soviet runtuh. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disampaikan poin-poinnya terkait dengan pentingnya spiritualitas. Artinya dalam politik, ruang spiritualitas itu tetap menjadi salah satu poin, dan ini yang menjadi bumper ketahanan sosial dan budayanya. Nah, itu yang kedua. Kalau kita lihat penggantinya beliau, almarhum ya, Said Ali Khamenei, ya kan, Syahid Ali Khamenei itu juga dalam statementnya sebelum beliau ini, bahkan tahun 89, kalau kita perhatikan lagi, ini tahun berapa? Suaranya perlu dikeraskan sedikit. Tahun 1986. 1986 ketika terjadi perang Irak dan Iran itu, ini ada kutipan pembicaraan antara Haji Jodeh yang syahid juga. Ini kan
salah satu otaknya rudalnya Iran, bapak rudalnya Bapak Iran, Rudal Azizadeh. ya, Azizadeh. Azizadeh itu waktu itu dia nyampaikan ke Said Ali Khamenei, mengatakan kenapa kita Agak bikin, keras sedikit suara. iya, kenapa kita bikin rudal? Kan kita beli saja mudah. Gitu. Kenapa nggak beli? Iya, kenapa nggak beli? Waktu itu pertama berapa unit dia beli dari Rusia, dari Rusia waktu itu, dan dari Korea Utara. Kemudian dibongkar. Nah, pertanyaannya Azizadeh kepada Rahbar ini, pertanyaannya adalah kenapa kita nggak beli aja? Kenapa kita ngotak-atik gitu? Yeah. Jawaban Rahbar ini penting. Itu kapan disampaikan? 1986. Oke. Sangat proaktif sekali. Kalau katanya, kalau kita beli terus kita akan tergantung. Ya. Ini pernyataan tadi Bung Karno ini juga tentang Trisakti ini penting menurut saya. Nah, ketika Uni Soviet bubar, itu rudal-rudalnya itu dijual sangat murah. Mulai lagi Azizadeh nyampaikan lagi ke Said Ali Khamenei bahwa ini Rusia mau jual sangat murah, bahkan kenapa kita harus bikin? Iya, proyektilnya peluncur rudal segala macamnya dijual sangat murah sekali. Iya. Kita beli aja semua dan kita nggak usah bikin lagi. Apa yang dikatakan oleh Said Ali Khamenei? Saya sudah tegaskan 1986 beberapa tahun sebelumnya bahwa kita akan teruskan proyek ini. Produksi rudal. Dan nah itu poin yang ada satu lagi poin yang menarik adalah terkait dengan pernyataan dari Said Ali Khamenei. Ini juga menurut saya pentingnya bagaimana think tank itu bekerja. Bahwa ini kan timnya dia antisipasi. Pertama bahwa kalau saya mulai dari disiplin saya future studies. Future studies itu bukan tugas utamanya bukan memprediksi tetapi meng-create. Makanya ada istilah foresight. Okay. Bagaimana menciptakan masa depan. Yang dikatakan oleh beliau adalah apa? Bahwa kalau kita tergantung, itu kita sudah bahas. Satu lagi, coba perhatikan dalam teknik militer, kata dia. Ini menurut saya luar biasa. Beliau yang tiap hari ngurusinnya fikih, usul fikih, tapi filsafat tiba-tiba bicara tentang hal yang sangat proyektif, sangat ke depan. Ada kita puluhan tahun pun, 50 tahun pun kita nggak akan bisa teknologi pesawat tempur kita menyaingi Amerika Serikat. Tapi bagaimana kita bisa mengalahkan mereka menembak kemampuan terbaik pesawat tempur pun? Itu disampaikan kapan? 91 sama 86. Wih, luar biasa. Itu sudah disampaikan oleh beliau. Ciptakan teknologi dan murah. Dan murah. Pertama dengan kemampuan kita yang ada ini, kita bisa menembak pesawat terbaik. Dan terbukti. Yang terbukti ini maksud saya kita bicara ini kapan ketika disampaikan? Jarak antara pernyataannya dengan kejadiannya cukup jauh. Cukup jauh, tapi sudah ini yang selanjutnya adalah terkait dengan persoalan Selat Hormuz ini penutupan. Itu kan di dalam wacana think tank itu sudah lama jadi diskusi. Oke. Dan ini sudah beberapa kali masuk di parlemen. Apa itu maksudnya? Untuk diratifikasi, untuk jadi undang-undang. Jadi Iran ini belum ratifikasi? Iya, enggak. Sekarang aja dengan diskusi ini. Maksud saya itu beberapa tahun lalu sudah masuk pembahasan penutupan Selat Hormuz ini. Kalau terjadi jauh sebelum. Maksud saya adalah ketika saya bagaimana mengantisipasi masa depan. Ketika bicara tentang future studies, Iran sudah menerapkan poin-poinnya yang tadi terkait teknologi militernya. Kemudian yang kedua juga secara strategis tentang penutupan Selat Hormuz ini sudah masuk di ranah think tanknya ini. Artinya ini think tank ini anak-anak muda yang memang bekerja di belakang layar membuat itu, dan ini yang tidak banyak dibahas. Artinya antisipasi penyerangan pembukaan paksa oleh Amerika ini pun sudah dibuat skenario. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekarang saya ingin kembali tanya itu Mas tentang rudal. Ini kan orang menggambarkan tetap saja kalau dihitung kekuatan militer dalam statistiknya kan jauh. Amerika tuh canggih, pesawatnya segala macam lah pokoknya. Tomahawk dan lain sebagainya. Nah, Iran itu memang persediaannya sedemikian banyaknya memang, atau kan sebetulnya sudah mulai mengempis tapi narasinya tetap kencang gitu. Karena kita tidak tahu kan dalam peperangan ini apapun bisa terjadi. Makanya pertanyaan saya itu, apa benar itu bunker-bunker tuh sampai nuklir pun tidak bisa menembusnya, sampai 300-500 meter katanya. Apa memang demikian, dan produksinya tuh sebanyak motor di Cikarang itu diproduksi? Ada dua yang berkaitan dengan rudal ini. Yang pertama mereka bikin ada kota rudal,
di Itu. bawahnya lagi. Yang Iya. kedua ada ladang rudal. Yang bisa Oh. ditembus ini adalah ladang-ladang yang di atas permukaan yang nggak terlalu Nggak ini, terlalu dalam, yang tapi nggak tetap di terdalam. dalam, tetap Dan di di bawah dalam. tanah. Dan ya mungkin pakai ini mobil-mobil operator ditempatkan di mana akan pindah-pindah segala macam lagi. Oke. Nah yang di bawah ini kan sulit ditembus. sebetulnya. Berapa itu sebetulnya Mas yang bisa Saya bukan ahli militer, tetapi Iya. maksud saya Nggak, tapi sebagai orang yang paling lebih sering dengar, mungkin tingkat akurasinya lebih dari kita. Kita kan cuma memprediksi. Iya. Kira-kira betul itu 300 meter, 500 meter? saya pikir juga ini ya, karena ketika mereka pun membuat ini, Sejak kapan itu membuatnya itu sebetulnya prediksinya? Ini kan bisa masuk future studies juga. iya, iya. Ya setelah ketika dibicarakan perdebatan atau diskusi Haji Zodeh itu sebelum meninggal kan sudah bicarakan dua hal sentral yang dibuat itu, dan itu yang jadi Karena produksi itu pasti harus menyiapkan tempat Iya, juga kan? iya. Nah, dua yang ditargetkan itu pertama rudal, karena kata Rabar nggak mungkin kita bikin pesawat tempur, Iya, jet jelas, tempur, jelas. dan pertama Biayanya besar. biayanya mahal. Yang kedua juga membuat bagaimana caranya strategi yang bisa memukul itu, Iya. mau bikin secanggih apapun gitu. Ya, yang penting kan Nah, mengantisipasinya. yang ya. kedua drone. Ya. Nah, drone pun itu sudah dipikirkan tahun 86 itu, 1986 itu. Ketika terjadi perang dan Irak dan Iran itu kan banyak tuh jet-jet tempur yang masuk itu, ya kan, ke Teheran, bahkan ngebom segala macam lagi. Belum ada drone waktu itu. Belum ada ya, akhirnya dipikirkan bagaimana caranya ini kita tembak nih supaya dengan cara yang mudah itu. Akhirnya mereka belajar ini segala macam lagi. Kampus akhirnya dibuatlah kerjasama Itu lintas. pembuatan rudal apa itu senjata apa persenjataan itu juga di kampus-kampus Universitas Teheran diajarkan ataukah sebetulnya pusat-pusat khusus itu? Pusat. Di Teheran itu ada namanya kayak Silicon Valley-nya, di namanya Pardis Technopark. Oke, gimana itu penjelasannya? Itu Pardis Technopark itu di daerah Pardis, di daerah timur Teheran. Iya. Itu kayak Silicon Valley lah. Iya, Mereka iya. membuat Eksklusif itu. eksklusif, dan sentralnya sebetulnya bukan di Pardis Technopark itu sebetulnya bukan militer. Oke. Tapi di situ dia membuat misalnya micro drone untuk apa kebutuhan Kebutuhan sipil. sipil, terus bahkan telesurgery juga dibuat di situ. Tapi yang kalau kita lihat terkait Mungkin ada dengan ruang lain lagi, Mas? iya, ini kan dari situ outputnya kemudian ada kerjasama lagi kampus-kampus khusus seperti apa namanya Nasiruddin Tusi, itu kan kampus khusus, atau Imam Hussein, itu kan memang kampus khusus yang lebih spesifik lagi untuk militer gitu. Oh gitu. Iya. Ada memang. Ada untuk kampus misalnya Imam Hussein University, Iya. itu kan kampus khusus untuk IRGC. Oh siap, menarik. Itu. menarik. Terus ada lagi Imam Ali Anda University. tentu tidak bisa jadi dosen di situ ya. Nah, tapi mereka pun juga melakukan kerjasama dengan universitas yang umum. Nah, tentu ini kan mereka juga bisa membagi, artinya ada hal-hal yang bisa dikerjasamakan sebetulnya kan umum. Yang Ini jelas kan untuk keamanan produksi ini sudah pasti Sudah jadi kemungkinan kedalamannya itu sudah sangat dalam ya. ya, tentu saja kita bicara secara realistis, ada saja yang Ya, terkena otomatis segala lah, ya, macam. ya. Tetapi kalau kita bagi tadi di ladang Ada ladang rudal, ada kota rudal. Kota rudalnya. Nah, ini kan belum sampai ke Jangan-jangan titik cuma itu. ladangnya yang kena Ya. ya. Iya. Menarik itu. Dan Dan saya pikir ya laporan dari Amerika sendiri mengatakan bahwa memang terjadi penurunan, tetapi tidak bisa mengakses sampai menghancur leburkan. dan dari sikap itu Mas, sikap tegasnya di dalam perjanjian di Islamabad, negosiasi di Islamabad itu mengindikasikan stoknya masih banyak rupanya. Kira-kira yang membuat Iran itu seolah-olah tidak mau mundur sama sekali. Saya pikir biasanya perundingan itu Amerikanya mau bernegosiasi, ternyata Amerika tidak untuk bernegosiasi tapi hanya untuk memaksakan. Sementara Iran itu mestinya juga mengukur-ngukur lah kan. Mestinya ini ya ada yang direlakan, ada yang diambil. Kira-kira di antara 5 tuntutan ini yang paling krusial bagi Iran itu kan kita lihat ada pencairan aset, kemudian mengganti kerugian agresi ini akibat agresi, kemudian pengelolaan Selat Hormuz. Kemudian apa lagi itu yang 5 itu yang
Cukup. Ini serangan tidak ada jaminan. Oh ya, jaminan untuk tidak melakukan serangan lagi. Termasuk juga untuk poros perlawanan seperti di Lebanon. Terus pengayaan nuklir. Nah, pengayaan uranium Iran itu tidak mau mundur, dia tidak mau kalau apalagi sampai nol itu. Nah, di antara semua ini yang paling menjanjikan masa depan Iran, bagi Iran itu sangat eksistensial itu apa? Nanti saya akan tanya juga ke Mas Purkon. Sehingga Iran kelihatannya tidak mau mundur sama sekali dan dia pulang tanpa ketakutan bahwa ini akan diserang pusat-pusat listrik, air dan lain sebagainya. Itu kan krusial dan itu bisa dikhawatirkan bisa menciptakan guncangan dan akhirnya regime change yang diinginkan oleh Amerika itu mungkin terjadi. Gimana Mas? Jadi gini, kemarin saya barusan agak dekat Mas. Oke. Jadi kemarin itu saya barusan membaca buku dari intelektual Iran yang di Amerika Serikat, Vali Nasr bukunya. Jadi Iran Grand Strategy. Dia jelaskan bahwa Wali Nasr ini putra dari Profesor Hussein Nasr ya. Iya. Sekarang jadi ayahnya filosof tapi anaknya analis politik luar negeri. Iya. Nah, dia di bukunya itu kan bilang bahwa Iran itu belajar sangat banyak dari pertarungan Iran-Irak. Dan pengalaman. itu kepemimpinannya dari Imam Khomeini itu kan sudah menegaskan bahwa ketika Iran diserang atau dihabisi, jangan kasih kesempatan untuk mereka coba-coba lagi, kira-kira kayak gitu. Itu instruksinya gimana dari Khomeini kan seperti itu. Ketika misalnya ketika Irak menginvasi Iran, menghantam Iran, itu kan kemudian setelah itu kan garis politiknya Imam Khomeini kan seperti itu kan. Gitu. Jadi jangan coba-coba, sehingga misalnya dalam perang itu kan yang menarik 2 tahun pertama itu kan kalah sebenarnya, terdesak kan. Sampai kemudian Khorramshahr diambil. Iya kan, dan kemudian titik baliknya itu kan Battle of Khorramshahr itu. Battle of Khorramshahr, terus akhirnya kemudian sampai menekan, didorong agar pokoknya biar kapok seperti itu. Iya kan, jangan sampai seperti itu. Nah, itu sebetulnya menjadi bagian dari strategi pertahanan, grand strategi dari Iran. Kenapa misalnya Imam Ali Khamenei ini bicara seperti itu, bahwa tadi kita harus siap berdikari gitu kan. Kemudian membangun teknologi. Ya kalau pertahanan ya jangan impor gitu kan. Kita mengkreasi tentang teknologi dari kita gitu. Dan kemudian ada kemudian kemajuan yang luar biasa. Karena memang sudah menyiapkan itu. Menyiapkan bahwa jangan sampai kekuatan besar apapun jangan coba-coba nyerang Iran. Meskipun Iran tidak pernah punya kehendak untuk melakukan invasi gitu kan. Karena garis kebijakan, karena fondasi etik, fondasi agama gitu kan. Sehingga kemudian tidak diperbolehkan menyerang. Nah, ini sebetulnya dan apalagi kemudian Iran ternyata hasil dari riset dan teknologi, kemajuannya sudah siap dengan itu. Gitu kan. Sudah siap dengan itu semua. Nah, dari sini sebetulnya kita melihat bahwa tuntutan itu jadi gini, pelajarannya salah satunya yang tuntutan itu terkait bahwa penolakan yang stalemate yang buntu dari Amerika kan, ketika dia bilang kamu uraniumnya 0 gitu, nggak boleh ada gini, nggak mau, karena ini pertahanan kita kan gitu. Apa urgensi Mas? Bisa dijelaskan? Urgensinya kan belajar dari sejarah. Kalau kita lihat dari invasi Amerika Serikat ke Irak 2 kali. Setelah itu kan perlucutan senjata, Irak gak boleh rudal segala macam, dibatasi, habis itu dihantam tahun 2003. Setelah perang Teluk tahun 90-an, ya kan? Bukan hanya nuklir Mas, rudal balistik juga. Nah itu. Jadi Iran disuruh total habis dilucuti, dihabisi. Itu strategi lama dari imperialis Amerika Serikat. Kalau kita berkaca bahwa ya tetangganya itu Irak digituin kan. Libya juga kan begitu juga. Libya seperti itu. Dan itu kekuatan-kekuatan besar semua gitu kan. Makanya mungkin Mas saya pikir Anda tidak mau melucuti persenjataan. Anda harus melucuti semua kekuatan senjata militer Anda. Kalau enggak kita akan serang. Padahal supaya Anda tidak bersenjata supaya kita bisa serang juga gitu. Jadi sebetulnya buying time Amerika. Jadi tetap saja kamu tetap akan menyerang kita gitu. Itu dalam logika Iran ya. Logika seperti itu, dan itu kan rasional seperti itu kan. Artinya Iran itu memang dia dengan prinsipnya
itu pasti akan menjadi sasaran agresi Amerika karena Iya. akan mempermalukan tadi itu karena bisa membuat wibawanya sebagai adidaya luntur kalau tidak bisa menaklukkan Iran. Sementara Iran memahami ini pasti akan menyerang kita selama kita mempertahankan ini. Benar. Buat apa kita memberikannya sekarang kalau memang dia tetap akan menyerang kita? gitu. Lebih baik kita menunggu aja serangan. Toh serangan itu Iya. akan tetap terjadi. Dan sebetulnya ya, apalagi kalau misalnya ada kajian future studies kan. Ada kajian future studies kan, Iran tahu dalam kalkulasi sekarang posisi dari Amerika Serikat itu sangat terdesak. Dalam artian misalnya dia sudah kehilangan fondasi moral tentang invasi ini. Fondasi moral invasi ini satu persatu aliansi Amerika Serikat itu sudah menolak kan, Ya, berpisah. NATO seperti itu. Inggris kan. nolak. Inggris gitu. Dan ini kan historis yang sekarang ini negara yang terlibat dalam pembentukan Israel itu memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Inggris. Oh, Inggris. Iya. Apa sudah memutuskan? Belum. Sudah merencanakan atau Saya, kalau nggak salah sudah bicara seperti itu, akan berencana memutuskan. kalau Spanyol sudah pasti ya. Sudah pasti ya. Tapi Inggris gitu kita akan siap-siap memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Wih, itu suatu yang Itu agak historis itu kan. luar Dan biasa. pembalikan sejarah. Negara yang memfasilitasi kelahiran Israel itu merencanakan pemutusan gitu kan. Dan semakin lama semakin delegitimate. Itu Jadi kalau kembali kepada tuntutan itu uranium ini Mas paling Anda atau semua fondasi sebetulnya pertahanan. semuanya itu tetap Ya, dipertahankan artinya- karena iya. pada saatnya kamu juga akan menyerang saya. Kenapa saya Iya. harus beri salah satu gitu? Iya, jadi gini, kalau menurut saya pertama kamu pasti akan nyerang saya. Oke. Maka tuntutan kami, kamu harus kalah. Iya. Kamu harus mengakui kalah. Menyetujui 10 gitu kan. Tuntutan itu jelas-jelas adalah kekalahan. Dan, Iya kan? makanya dia tidak akan mau mengurangi salah satu dari 10 tuntutan Betul, ini. ya harus total gitu kan. Ya itu sesuai dengan tadi pesannya dari Imam Khomeini, pesan dari Imam Khamenei gitu kan, bahwa gak ada pilihan. Siapapun yang menyerang kita, dia akan kapok, tidak akan mau lagi menyerang Menyerang kita. Iya. Oke, Mas Burkon. Ya. Kira-kira yang membuat Iran kenapa kok Iran itu kan punya alasan untuk hidup sejahtera, Ya. makmur, sumber daya alamnya, gas, minyak dan sebagainya. Kok mau repot-repot sampai harus selalu mengantisipasi serangan? Akan muncul serangan seperti tadi yang dikatakan Mas Angga. Toh tetap kamu akan menyerang kita. Iya. Jadi buat apa kita harus bernegosiasi dengan kamu memberikan poin-poin yang membuat kita lemah? Mau 1 sampai 10 semuanya sama. Iya. Mau uranium. Kenapa Iran mau bersusah payah berada dalam posisi tidak sebagaimana negara-negara lainnya? Kestabilan, kenyamanan, kerukunan. Itu kan cita-cita semua negara, Mas. Kenapa Iran harus mengambil posisi itu? Kalau menurut saya persoalannya kembali kepada persoalan pada nilai. Oke, silakan. Ini nilai yang Amerika punya nilai sendiri, Iran punya nilai sendiri yang ingin dipertahankan, dan Iran menjaga itu. Nilainya adalah bahwa Amerika sebagai pihak di luar menekan Iran. Apa urusan kamu dengan negara saya? Saya tidak bisa diatur oleh aturan kamu yang tidak yang ilegal mengaturnya itu. Ini kan pertama. Dari prinsip itu muncul turunan-turunan lain. Turunannya adalah apa? Sanksi ekonomi. Ya. Sejak awal tahun 79 kan Iran sudah disanksi. Iya, iya. Kemudian sekarang ketika mundur, ada pernyataan yang agak menarik. Salah satu Menlu Iran pernah mengatakan bahwa kalau kita mundur satu langkah, mereka maju beberapa langkah. Iya, iya, iya. Artinya ketika kita mundur dalam masalah nuklir, mereka nanti bicara tentang Minta yang lebih banyak lagi. bicara tentang isu lagi segala macam lagi. Sudah sekalian aja kita bertahan. Nah, ya itu maksud saya. Kan itu yang dia akan berefek, Mas. Kestabilan, ekonomi. Ini kan yang dijanjikan kestabilan dan seperti ke Venezuela kan. Iya. Setelah Maduro diambil, rakyatnya disenangkan minimal secara material dan itu kan kesejahteraan, Mas. Cita-cita semua negara kan begitu. Kenapa? Kira-kira yang membuat Iran harus bertahan mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan, tapi dia harus kehilangan semua kenyamanan itu apa? Yaitu kalau kata Said Ali Khamenei, almarhum, mengatakan bahwa kalau kita mau hidup dengan kehinaan, ini tadi kehinaan dengan tadi didikte dan yang lainnya itu, mungkin kita akan menikmati hal yang
dari sisi materi, tetapi ada aspek yang kita hilang dari situ, dan itu menggerus semuanya. Oke, iya saya bisa tahu bahwa ada sesuatu yang dipertahankan dan itu memang kerugiannya adalah, tapi kan tidak semua rakyat Iran memahami itu. Bahkan menurut saya ya, karena saya juga pernah melihat, kayaknya sebagian rakyat Iran sudah tidak mengerti revolusi 79 dan mulai cemburu melihat negara-negara teluk yang mewah itu. Mereka sudah tidak lagi peduli tentang kemandirian, kemerdekaan, kemuliaan yang metafisis itu. Mereka lebih, ya itu otomatis ya. Betul. Apa benar yang kita dengar bahwa dengan agresi ini justru keadaan berbalik, justru situasinya Gen Z sudah mulai merasakan spirit revolusi ketika 79 saat ini. Gimana itu? Seperti yang digambarkan, orang lari yang selama ini beberapa orang yang kelihatan dari pakaiannya itu kelihatan tidak akan sesuai dengan Republik Islam Iran, tapi saat ini mereka benar-benar menunjukkan, bahkan ada Ja'far Panahi itu sutradara yang sudah lari. Banyak orang-orang diaspora Iran yang mulai berdatangan dan mulai menganulir pandangan-pandangannya tentang Imam Ali Khamenei dan lain sebagainya. Itu benar-benar nyata atau bagaimana? Coba dijelaskan. Yang pertama bahwa kita melihat, saya selalu jelaskan dalam berbagai posisi di berbagai tempat, bahwa Iran ini masyarakatnya tidak monolitik. Iya, tidak monolitik. Kemudian banyak faksi-faksi juga. Iya. Tetapi ada satu hal yang mereka ada reformis, ada konservatif. Iya. Dan ada juga yang anti di luar ya. Nah, tetapi dari banyak tempat ini ada hal yang dalam satu tempat itu mereka disatukan. Dalam satu tempat gimana maksudnya, Mas? Ketika misalnya persoalan sekarang posisinya satu isu, Ja'far Panahi ketika mengatakan bahwa mungkin saya tidak setuju dengan rezim yang sekarang berkuasa, tetapi ini kan negara saya. Apa banyak yang begitu, Mas, generasi muda-mudanya itu? Sebab kalau kita lihat kan kehidupan kota Teheran, apalagi sejak kasus Mahsa Amini dan demo-demo kemarin itu kan, itu yang membuat Trump yakin bahwa ini akan berubah gitu. Itu bagaimana perbalikannya tuh gimana? Apa memang semua orang merasakan semangat yang sama, kemudian dukungan terhadap revolusi itu kan terhadap Republik Islam Iran itu begitu besarnya? Sebagai Anda hidup di Teheran, bagaimana ceritanya itu, Mas? Tentu ada yang tadi yang mendukung pada di garda depan, turun ke jalan dan nyalinya. Ada juga yang melihat bahwa posisinya ada satu. Ada nggak yang gembira dengan serbuan-serbuan Amerika itu ke negaranya? Ada di dalam Iran. Pada saat awal yang kita lihat kerusuhan tahun Januari itu. Januari, kemudian tanggal 28 Februari. Beberapa tempat ketika pengumuman supreme leader wafat itu, beberapa tempat itu merayakan itu. Nah, pertanyaan saya, apakah kemudian ketika terjadi serangan-serangan yang begitu dahsyat kan terus bertubi-tubi, mereka juga bergembira dengan serangan itu? Ada pertanyaan. Berapa persen itu? Salah satu influencer yang sekarang ada di Turki, Iran. Itu kan dia mengangkat, wah harus terang lah segala macam lagi. Terima kasih Trump segala macam lagi. Tapi ada yang menarik, ternyata rumah keluarganya dia diserang. Kemudian yang influencer ini, yang anti Iran ini, dan di rumahnya itu ada bendera Amerika dan yang lain segala macam lagi. Akhirnya dia bilang, loh kok itu yang dia berbalik. Ini kan menjadi hal yang lain lagi, bahwa mereka bahkan kalau kita lihat ada pernyataannya salah satu penasihatnya Reza Shah yang lagi di Jerman itu, Pahlavi. Saya berdiri di belakangnya ini tentara Iran. Gitu mendukung. Artinya fenomena berbalik itu nyata dan besar, Mas. Tapi ini bukan kemudian saya menjelaskan semuanya bahwa tidak ada sama sekali yang. Makanya itu yang karena juga enggak sebesar apa persentasenya itu supaya clear. Ini kan yang ada di luar kita nggak hitung ya. Enggak, yang di dalam Iran tentunya. Katanya yang berdatangan dari semua negara juga banyak. Nah, ada hal kita kalau buka cluster ya segala macam, ada hal yang mereka juga tuntut sebetulnya. Jadi ini kalau kita lihat faksi yang pro Republik Islam, kemudian yang anti Republik Islam, ada lagi yang ketiga. Saya bukan pro dan bukan juga anti. Makanya suaranya adalah misalnya isunya terkait dengan Republik Iran, bukan Republik Islam gitu. Itu kelompok apa itu, Mas? Itu kelompok yang pro Shah Pahlavi. Bukan.
saya juga tidak mendukung tapi saya juga tidak mendukung ini bahwa Alternatif. ya Berapa ini, besar itu persentase kalau kita bagi supaya jelas itu? Ya, ini saya Yang mendukung Republik Islam ini mayoritas itu tidak, Mas? Sekarang? Menurut saya sekarang mayoritas. Mayoritas. Sekarang. Tapi ini yang anti ini sekarang kan Menurun. tidak menurun ini. Nah, yang kita tidak hitung adalah yang kubu ketiga ini. Iya. Kubu Itu ketiga sebesar yang apa itu? ini kebanyakan adalah dari kalangan intelektual di kampus dan yang lainnya. Bahkan terakhir itu kan mereka juga demo di dalam kampus gitu. Oke. Yang- Tapi tidak mensyukuri agresi militer. Tidak, bahkan mereka ada pernyataan terbarunya dari kelompok mereka ini, kebanyakan para mahasiswa. Saya mencoba interaksi dengan beberapa mereka. Kita akan angkat senjata kalau memang Amerika mau nyerang. Oke. Nah, fenomena dari itu saya ingin menyadari dari aspek nasionalisme. serangan ini, melihat dari konteks serangan Amerika terhadap Iran, itu semuanya Iran bisa dikatakan solid ya masyarakatnya. Solid. Oke. Termasuk pernyataannya ini yang dulu Pak Labib sempat wawancara itu, siapa namanya yang dari KUM itu, yang sekarang sudah eksil. Dia bikin pernyataan, saya lupa Apa? bikin pernyataan bahwa sekarang adalah ini cukup menarik. Kelompok-kelompok oposisi Iran yang dulu di luar kemudian datang bikin pernyataan bersama bahwa yang pertama adalah kita sedang menghadapi agresi dari luar. Dari kelompok manapun, dari kubu manapun, kita bersatu. Oke. Yang kedua, masalah nanti bentuk formasi itu kita bicarakan belakangan. Sekarang Amerika dan Israel itu adalah agresor. Musuh kita bersama. Bahwa kemudian nanti akan kita bicarakan bentuknya, formatnya Republik Islam atau apa yang lain, kita akan rundingkan, dan hanya kita orang-orang Iran saja yang bicarakan itu. Nggak boleh ada orang asing, Amerika, Israel atau kelompok manapun yang ikut campur mengenai urusan di dalam Iran. Nah, itu pernyataan dari kelompok oposisi. Yang oposisi. Sudah. Ini kan juga menunjukkan satu hal bahwa jadi Reza Pahlavi itu sebetulnya tidak ada, itu nggak ada kecuali dia di itu belakang. itu hanya media Amerika aja yang membesar-besarkan. Iya, Karena di media Indonesia sempat dibesar-besarin itu. Seolah-olah orang-orang ingin mengganti republik dengan kerajaan lagi gitu. Nggak ada. Kalaupun ada diskusinya adalah bagaimana mereka mencari jalan ketiga itu. Oke, boleh jadi mereka itu dulu adalah pendukung Reza Pahlavi. Oke, tapi tetap persentasenya kecil, Mas ya? Iya, Oke. Mereka tidak termasuk yang 14 juta yang ikut ngantri untuk menjadi berada di relawan itu, tidak ya? Iya. Nah, tapi ini yang menarik adalah pernyataan dari, saya ambil sampel-sampel beberapa mahasiswa lah katakanlah. Kalau terjadi, saya tanya ke mereka sebelum kemudian saya ke Indonesia, saya tanya kalau misalnya Amerika menyerang, turun darat, kita tunggu. Kita apa? Kita tunggu. Saya jadi itu bukan hanya propaganda. Iya, enggak. Oke. Bahwa terlepas dia bilang di dalam ada pastilah sebuah negara tidak mungkin satu semua. Bahkan dia bilang saya tidak suka dengan Republik Islam Iran. Sistem. Mereka bilang inilah negara atau pemerintah gitu. Iya. Tapi ini adalah negara saya. Oke. Jadi ada pemerintah, ada tanah air. Ya. Itu. Mereka tidak mendukung pemerintah karena memang visinya bukan visi Republik Islam, bukan wilayatul faqih. Tapi mereka cinta tanah air. Ini yang menyatukan semuanya. Dan dengan modal ini terjadinya satu agresi, Mas ya. Coba ceritain konsolidasi ini gimana? Ini maksud saya kenapa saya katakan bahwa yang paling modal sosial dan budaya itu pentingnya. Kan ini juga perjalanan cukup panjang. Kalau kita bicara dari modal sosialnya, ini kan masyarakat. Bagaimana sebetulnya tekanan dari luar justru dia bisa menyatukan. Kemudian dari aspek modal budaya, ini kan mereka ini kalau saya perhatikan ya, dua hal. Kalau kelompok yang pro Republik Islam itu kan modal sosialnya dari spirit Karbala, kemudian kesyahidan dan yang lainnya. Nah, kelompok nasionalis ini punya spirit juga yang menyatukan nation. Itu dari Sonomeh dan yang lainnya artinya itu kan sejarah imperium dan lain sebagainya. Dan itu ternyata bukan hanya dari aspek civilizationnya, dari sastra. Ya semua jati diri lah. Yang menarik misalnya Sonomeh itu kan sebetulnya bukannya diajarkan di coffee shop, tetap masih dinarasikan dari kelompok-kelompok yang tua, bahkan misalnya pada saat malam Yada itu, malam yang terpanjang itu, kan kakek neneknya itu cerita sama cucu-cucunya, dia membacakan syairnya Sonomeh.
Itu kemudian diceritakan dan ini membentuk karakter bagaimana mereka mentransformasikan tradisi kebudayaan dari ini, dan itu yang kelompok nasionalis. Ya, tentu. Nah sekarang yang Islam punya cara sendiri. Dengan, jadi kalau kita lihat modal budaya tadi itu, Iya. yang kalau yang Islam yang mayoritas ini bicara tentang Karbala. Iya. Itu artinya epicnya diambil dari spirit epicnya. Kalau kelompok nasionalis yang dulu oposisi mengambil epicnya dari sejarah keagungan, kekaisaran, kejayaan Persia. Ya, misalnya dia bicara tentang tokoh seperti Rustam atau Aras. Ini Aras ini menarik. Aras si pemanah itu. Iya. Dia kan ketika Turan ini Iran berperang dengan Turan. Nah, ini kan perangnya panjang sekali. Kemudian akhirnya kedua pihak memutuskan sekarang pembagian wilayah kita ditentukan oleh panah. Akhirnya naiklah si Oras ini ke Gunung Damawan. Oke. Gunung Damawan pun dia menarik itu dan itu menentukan baris batasnya Persia. Walaupun akhirnya setelah itu dia kehabisan napas dan meninggal. Nah, ini yang heroisme terus, itu juga heroisme yang terus diproduksi dengan konteks yang. Jadi kalau kita bicara Mas, itu fakta Mas ya. Jadi supaya kita ini tidak terbawa-bawa, banyak orang bicara tentang Iran juga tidak tahu persoalannya, ternyata tidak semuanya untuk kesannya mendukung Iran, tapi sebetulnya sedang mencari keuntungan-keuntungan yang clickbait dan sebagainya, sehingga hal-hal yang tidak nyata juga dibicarakan. Ngawur-ngawur kadang-kadang. Nah, saya ingin, karena Anda memang datang dari Iran, kenapa saya perjelas itu soal apa yang terjadi di Iran, memang terjadi konsolidasi yang luar biasa, dan itu cukup untuk menjadi modal bagi Iran menghadapi tekanan model apapun. Sudah tidak peduli, bahkan dengan peniti pun mereka mau maju gitu. Kalau sudah begitu, nah Mas, saya kembali kepada Mas. Sebentar Mas, saya ambil contoh lah yang paling jelas. Pemusik sitar itu, Ali Kamsari itu kan dia duduk di dekat salah satu instalasi itu dan main sitar di situ. Padahal saya tahu pemikirannya dia sangat menentang ini. Makanya itu. Jadi secara tidak langsung rakyat Iran tuh mestinya berterima kasih dalam tanda petik kepada Donald Trump ya. Karena begini, perkiraan saya, mungkin kalau sanksi ditambah terus Mas, Iran mungkin bisa, republik ini bisa chaos. Iya, dan terakhir ada satu hal bahwa dia bilang ini masyarakat ini kita tidak ada sesuatu yang harus hilang. Justru sekarang ini adalah kalau kita mundur, sanksi nanti akan ditambah segala macam lagi ini itu. Kita maju terus sudah tuntutan yang tadi Pak Labib sampaikan itu. Apa sebetulnya? Yang inti adalah bahwa Iran harus minta semua sanksi yang tentang dari tahun awal sampai sekarang itu harus dicabut semua. Itu menurut saya yang paling berat. Iya. Makanya Mas, kalau kita lihat tadi dari penggambaran Mas Purkon, itu gara-gara agresi ini justru terjadi konsolidasi. Betul. Jadi seandainya mungkin Mas ya, karena tadi itu ada lapis yang banyak sekali dari Iran ini, yang di luar, yang nasionalis, yang anti-Islam, yang pro-Syah, yang pemikirannya sudah benar-benar Islamfobia sebagian. Itu seandainya situasi ekonomi ini terus makin buruk akibat tekanan, bukan agresi militer, mungkin keinginan untuk mengganti rezim Republik Islam Iran bisa terjadi. Tapi karena kebodohan dan kecerobohan dari Donald Trump, justru dia menciptakan konsolidasi yang akhirnya Iran justru, saya sendiri Mas, tidak memperkirakan ini akan berbalik begini seperti ini gitu, seperti yang digambarkan oleh Mas Purkon tadi. Jadi Mas, kalau kita lihat harga kedaulatan itu mahal Mas. Nah, kedaulatan itu kan sebenarnya bukan hanya Iran Mas. Apakah yang mempertahankan kedaulatan cuma Iran sehingga akhirnya hanya Iran yang menjadi target dari Amerika, hegemoni imperialisme Amerika, atau bagaimana sebetulnya? Kita sekarang mulai mendarat ke bumi sendiri nih Mas, ke tanah air, melihat gimana persoalannya. Jadi gini, sebelum kita untuk melihat ya ke tanah air, sebetulnya kan ada paralelisme sejarah di mana ternyata Iran tuh belajar dari sejarah. Jadi kalau kita lihat ada semacam kemiripan paralelisme sejarah. Yang ternyata setelah kita membaca Iran tuh belajar banyak dari situ. Artinya, misalnya dalam sejarah bangsa Iran, persoalan kedaulatan itu sangat penting, fundamental. Kita bisa punya orientasi politik yang berbeda,
bisa bertengkar satu sama lain Iya. berdasarkan ideologi, tapi kalau problem kedaulatan Itu satu. itu fondasi nomor satu, dan itu tercatat dalam sejarahnya. Selain karena misalnya dari kaum kalangan nasionalis ya yang orientasi sekuler, dia bicara tentang tradisi Persia segala macam kan. Dari kalangan yang berangkat dari fondasi Islam, itu riwayat Karbala. Juga secara historis Iran ini selalu berhadapan dengan persoalan-persoalan kolonisasi. Jadi intervensi, upaya untuk mendorong kolonialisme, imperialisme itu nggak habis-habis di Iran. Dan semakin lama semakin belajar Iran dan semakin menyiapkan diri untuk persoalan itu. Misalnya abad ke-19 revolusi tembakau itu. Iya. Ayatollah Shirazi. Ayatollah. Jadi itu kan ketika pada saat itu korporasi internasional tembakau Inggris itu hendak memonopoli hasil tembakau di Iran. Kan Ayatollah Shirazi kan langsung fatwa gitu kan, untuk nama kedaulatan menasionalisasi gitu. Jangan kasih ke Iran, ke Inggris gitu kan. Kalau perlu kita nggak usah rokokan, nggak apa-apa kan, gitu. Itu terus, dan itu terus berlangsung sampai tahun seingat saya itu 1905 1908. Itu ada ledakan yang disebut sebagai revolusi republikanisme, yaitu revolusi konstitusional. Jadi jangan pikir bahwa kalau menurut saya Musadek itu. Iya, Musadek 50-an. Revolusi revolusi konstitusional mirip-mirip seperti yang ada di Inggris, Magna Carta. Jadi untuk membatasi kerajaan. Raja kan, raja itu biar nggak sewenang-wenang, dia seenaknya deal-dealan sama imperialis, maka harus ada trias politika kan, seperti itu. Dan itu adalah aliansinya juga beragam. Bukan hanya dari kalangan religius. Ada komersen gitu kan, pedagang, basari. Ada intelektual sekuler di situ. Mereka mendorong situ. Dan terus saja seperti itu sampai tahun 50-an. Tahun 50 Musadek gitu kan. Musadek itu kemudian juga ingin menasionalisasi minyak. Dan dia berhadapan dengan kondisi bahwa pilihan-pilihan dinasti pada waktu itu ini nggak ada yang beres ini. Amerika nggak beres gitu kan. Inggris juga seperti itu gitu. Dan akhirnya dia bertahan dengan nasionalisasinya gitu kan. Itu terus itu yang membuat memang kedaulatan harus dicoba dari serangan-serangan musuh, Mas. Jadi kalau ada musuh baru kedaulatan ini terbentuk begitu. Biasanya gimana konteks kita ini, Mas? Kita kan juga musuh itu tidak harus dalam bentuk militer atau intervensi terang-terangan secara politik, tapi juga dimensi-dimensi lain kan ada. Apakah kita sudah sesuai dengan keinginan kita sebagaimana ada dalam amanat undang-undang tentang kedaulatan, tentang itu semuanya sudah cukup, bebas aktif dan lain sebagainya. Gimana konteksnya? Jadi gini, maaf. Kalau kita ngelihat konstitusi kita dan zaman para pendiri republik, ini adalah generasi emas sebetulnya. Dari penggemblengan, dari penempaan kolonialisme segala macam, dan pada saat yang sama ini generasi yang terdidik di awal. Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Muhammad Nasir segala macam. Yang dari situ, dari narasinya UUD 45, Pancasila segala macam, itu tertuang secara intelektual gitu kan. Semangat kemerdekaan, semangat kedaulatan gitu kan. Termasuk dan ini sebetulnya pada kondisi saat ini ternyata kok kayaknya kita ini nggak terwariskan pada semangat itu. Jadi, karena waktu itu berhadapan dengan penjajah, Mas, atau gimana sebetulnya? Ya pada waktu itu kan kita belajar banyak benturan-benturan yang dihadapi penjajah. Sehingga kedaulatan itu utuh. Sekarang gini, Mas. Jadi pada waktu itu kenapa itu persoalan kedaulatan, martabat, cinta tanah air tinggi? Karena pada penjajahan Eropa di Asia Afrika, Hindia Belanda atau Indonesia itu adalah penjajahan yang paling dasar. Jadi neraka penjajahan paling fondasi dasar itu Indonesia dibandingkan India, tempat yang lain. Karena? Iya, karena ini perhitungan ekonomi politiknya. Belanda itu dia pada awalnya tidak matang membangun kapitalismenya karena dia tidak punya sumber daya alam yang besar. Itu kata Bung Karno. Inggris berbeda. Inggris itu fondasi kapitalismenya di internal domestik. Dia punya sumber daya untuk mendorong industrialisasi. Sehingga ketika dia menjajah negeri-negeri yang lain, India misalnya,
maka kepentingannya adalah produknya dia yang dibuat itu dijual, dibeli sama negeri koloni. Jadi ada kalkulasi, ini masyarakat di negeri terjajah ini jangan miskin-miskin amat gitu. Kalau nggak terserah produk saya gitu kan. Sementara di Belanda di kita itu menjarah, nggak ada kepentingan untuk menjual produknya nggak dibuat. Produknya belum dibuat, produk kapitalisme. Sehingga dia harus investasi, nanamkan, bikin pabrik segala macam. Indonesia ini sebagai ajang dari industri di Belanda untuk dijual, dilemparnya ke pasar internasional. Jadi ada penindasan. Jadi menindas, terus kemudian juga dipemeras gitu kan. Kerja paksa, gitu. Kerja murah, sumber daya alam dibawa untuk kepentingan dari Belanda, kapital Belanda. Nah, kondisi seperti itu membuat kita ini benar-benar sudah nggak ada sama sekali harga diri. Jadi kalau kita lihat misalnya, kan sistem hukum sosial di Hindia Belanda itu kan 3 level, ya kan? Belanda, terus kemudian habis itu kalangan level Tionghoa gitu kan. Pokoknya selain ini baru terakhir kan kemudian bumi putra gitu. Bumi putra ini ya dengan kondisi bahwa kita dianggap sebagai sepertiga atau seperempat manusia. Bahkan misalnya kalau gitu kita lihat misalnya zaman dulu kolonial, sejarah kafe itu kan anjing sama bumi putra dilarang masuk kan begitu. Oh iya? Irlander. Iya, Irlander nggak boleh masuk. Seperti di Iran katanya. Jadi kalau ada orang asing kena digigit ini anjing. Aturannya kapitalis itu kan, kekebalan hukum yang Amerika itu kan. Iya, jadi kalau orang Amerika harus dihukumnya di sana, membunuh Dan atau apa. bahkan anjingnya pun dia tidak bisa Anjing ada cerita anjing tadinya. Anjingnya pun dia tidak bisa dihukum. Nah, itu karena Mas punya supaya Amerika. kita kira-kira efeknya ke kita sekarang ini gimana Mas, konteksnya Mas? Kita ini ya, kita sudah menikmati kedaulatan. Kita nggak belajar dari banyak sekali Gitu. pelajaran sejarah dari para pendiri bangsa ini untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, bahwa kita punya kedaulatan, yang kedaulatan itu diperjuangkan secara totalitas. Ini kedaulatan dalam konteks masyarakat atau formal? Nah, ini begini, kalau saya melihat semangat kedaulatan, semangat untuk kita tidak boleh tunduk gitu kan, dan dijarah semuanya oleh kekuatan yang lain, itu sebetulnya menguat. Jadi kalau misalnya kita lihat beberapa survei terakhir, Kesadarannya menguat. Kesadarannya sebetulnya masih ada Pada level masyarakat. level masyarakat. Lalu apa yang Mas masalahnya? mendukung Iran, misalnya survei terakhir itu kan, yang mendukung Iran dalam perang Iran itu kan 84%. Ini nggak netral ya, yang mendukung. Iya. Gitu, 84%. Belum lagi nanti dibagi yang sisanya itu dibagi antara yang pro Amerika dan yang netral Mas ya. Iya betul. Jadi belum pernah terjadi nih sebesar ini ya. Belum sebetulnya secara masyarakat itu punya semangat. Itu karena kesadaran kedaulatan Mas. Itu karena ini problem dari menurut saya ya sebenarnya salah. Artinya besarnya angka ini menunjukkan bahwa masyarakat itu punya spirit, masih ada spirit kedaulatan. warisan itu masih ada. Masih ada gitu. kan? Ada. Lalu masalahnya apa Mas? Masalahnya ada jarak gitu kan. Yang sekarang ini semakin kuat antara kesadaran rakyat dan orientasi politik elit. Ini poin penting. Jadi kalau kita melihat dari sejarah, apakah itu tidak justru menjadi alat koreksi Mas bagi pengambil keputusan? Seharusnya bahwa begini. ini kan mestinya republik itu kan merefleksikan pandangan publik, seharusnya aspirasi demikian. publik. Apakah belum ada koherensi antara sikap formal pemerintah dengan bisa jauh kalau kita lihat gitu. bahwa ya kalau republik itu kan respublika, kehendak rakyat gitu. Iya. Dalam respublika kebijakan publik itu adalah manifestasi dari kepentingan publik kan seperti itu. Yang itu nggak muncul gitu. Agak dekat Mas. Iya. Karena hal tersebut tidak sangat kelihatan dalam kasus ini, tidak muncul. Dan saya melihat karena ada faktor-faktor lain Mas yang sebetulnya tidak dikehendaki, ya seperti situasi ekonomi yang kadang itu juga menjadi alasan padahal sebetulnya ingin membangun kedaulatan yang begitu sebagaimana diwariskan oleh para pendiri bangsa, atau bagaimana Mas? Ada faktor-faktor seperti itu. Kita harus realistis melihatnya misalnya. Nah, ini poin ya penting bahwa kalau kita melihat
Artinya kalau kita menilai suatu kebijakan, itu kan ada penilaian dalam kriteria apa gitu kan. Penilaian dalam kriteria pertama, kriteria etik normatif. Mendukung Amerika itu dia jelas salah. Dalam standar kemanusiaan ataupun dalam standar konstitusi. Karena kata-kata kalimat pertama dari konstitusi kita, pembukaan, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan semua orang itu jelas tahu bahwa ini problem kemerdekaan, problem kedaulatan, kan gitu. Nggak sulit pakar ilmu politik. Jadi orang baca koran aja atau baca media udah tahu ini soal kedaulatan, gitu kan. Nggak perlu kecerdasan lebih lah gitu. Nah, dari situ itu udah jelas. Apalagi kalau kita bicara sejarah bangsa kita seperti itu. Kalau saya melihat bahwa Iran itu sebetulnya sangat menghormati Indonesia. Bahkan Indonesia itu sangat diharapkan. Sangat diharapkan atau bahkan dianggap sebagai saudara tua. Kenapa? Kalau kita lihat sejarahnya misalnya, mulai dari kesaksian Imam Khomeini, kesaksian Imam Ali Khamenei, semuanya itu sangat menghormati dan mencintai Bung Karno. Iya kan? Dengan spirit Bandung itu. Spirit Bandungnya itu sampai kita pindahin ke Mas cerita yang di biografinya kan. Gimana dia didiemin sama seorang aktivis kiri, pertama yang diomong adalah riwayat Bung Karno kan gitu. Nah, sebetulnya tangan terbuka kita punya modal sosial yang luar biasa. Mudah-mudahan dari apa yang dijelaskan oleh Mas, ya ini kan sekaligus juga agak curhat-curhat sedikit ya, kan enggak apa-apa. Dan ini juga bagian dari aspirasi. Ya, sehingga ini juga bisa sampai dan akhirnya perlu ada penyesuaian antara publik dengan para pengambil kebijakan untuk kepentingan. Dan sebetulnya mau saya tambahkan itu, kalaupun kita menggunakan kriteria berpikir realis itu salah. Ini juga bukan realisme politik juga. Bukan. Jadi pihak-pihak yang misalnya berpikir seperti itu dan misalnya pihak-pihak yang kalau gitu arahnya ke BOP, itu salah membaca apa itu realisme. Gitu. Kenapa demikian? Jadi kan realisme itu adalah bagaimana berpikir tentang siapakah kekuatan yang punya power yang besar, sehingga kita kemudian berpihak pada kekuatan itu agar kita mendapatkan keselamatan, kesejahteraan segala macam. Tapi dalam yang tidak dibaca oleh para orang-orang yang seolah-olah atau hanya mengaku realis gitu, tapi ternyata tidak realis, itu yang tidak dibaca itu kalau dalam filsafat sejarah Hegel itu namanya Zeitgeist, semangat zaman. Zeitgeist-nya dunia ini sedang mengalami transisi perubahan besar. Amerika Serikat jangan sampai ketinggalan gitu ya. Jangan sampai ketinggalan dalam perubahan besar ini. Dan tidak ada salahnya menganulir. Iya. Ya kalau ketahuan seperti itu langsung aja diambil. Orang ini realis. Iya kan? Kalau salah kalkulasi ya kita punya kedaulatan. Nah, di situ kecuali kalau perjanjiannya sudah sangat jauh Mas mungkin. Nah, itu masalahnya, tapi kan setidaknya Malaysia berani kayak gitu. Iya. Nah, Amerika Serikat ini sudah lama sebagai kekuatan adidaya superpower itu fondasinya rapuh. Dengan berbagai macam perang. Artinya tidak payu sebentar lagi bahasa Jawanya itu sudah tidak laku, sudah ditinggal. Kekuatan internal ekonominya lemah, produksinya hancur. Sebetulnya Donald Trump itu kan tahu soal itu. Nah dia itu kan main jadi imperialis gaya preman pasar, gitu kan. Caranya apa? Aku mau memerangi Iran, gitu. Kalian semua bawahanku ini patungan ya. Biaya saya. Lucu. Itu seperti itu di Iran. Jadi semua dihitung duit Mas ya. Dihitung duit semuanya. Ini preman pasar ini. Jadi preman pasar itu kan mau ngompas orang, yang lain harus setor. Kan seperti itu. Iya. Nah, tapi karena ada gangguan satu di pasar itu yang tidak mau supaya dia tetap bisa memeras lainnya, ya ini harus ditundukkan dulu gitu. Nah, itulah dia menghadapi Iran itu seperti itu. Iya. Nah, dari situ artinya apa? Fondasinya goyah. Dalam analisis ekonomi politik ini ada perubahan Amerika Serikat dari imperialis berbasis produksi menuju imperialis finansial. Jadi kalau negara imperial itu indikasi dia melakukan global expansion, itu fondasinya produksi. Nah ini finansial, jadi produksi uang dan mengikatkan bahwa semua negara-negara itu ada bertukar dengan dolar, gitu kan. Produksi dolar kemudian bertukar dolar. Jadi seberapa jauh
tinggal dia punya utang seberapa banyak pun dia tinggal produksi dolar. Kan Makanya begitu. saya lihat Mas, kalau dilihat bahwa ini adalah akhir Iya, dari decline ini. gitu ya. Ini dia sudah sempoyongan ya, Sudah- Adidaya ini. iya, Adidaya ini sudah sempoyongan. Nah, dalam kondisi seperti ini gitu sebetulnya. Kalau logika kapitalisme finansial, apa yang memperkuat? Social trust. Kepercayaan. Iya, iya. Dia Itulah sendiri kan kenapa kan bacaan misalnya kapitalisme finansial ini kan sentimen gitu kan. Iya, iya. Gimana pasar. pasar. Lah ini Amerika Serikat fondasinya yang menurut saya hampir percaya betul, hampir 100% akan tumbang. Karena aliansinya udah ini semua. Iya, iya, iya. Dan di domestik juga seperti Tumbang itu artinya tidak lagi menjadi unipolar kekuasaan ya. dan tendensinya ada new emerging forces. Jadi ada keseimbangan Keseimbangan maksudnya. baru yang sedang muncul, ada Cina, ada Rusia, ada Iran gitu kan. Iya, iya. Dan lain sebagainya. Yang di sini sebagai kekuatan baru. Ini yang tidak dihitung. Amerika pun tetap Mas bisa, tidak harus Iya. tapi tidak menjadi satu-satunya Yang kekuatan satu-satunya gitu. gitu kan. Nah, iya. Nah, apalagi di domestik itu ada menarik. Ada beberapa survei di kalangan Gen Z tahun 2021. Di kalangan Gen Z itu 54% Gen Z tidak percaya lagi kapitalisme Amerika Serikat sebagai solusi. Nah, itu mungkin juga ya, makanya itu juga indikasi yang cukup Dan Cukup jumlah menjadi- hampir yang sama di kalangan Gen Z Amerika Serikat. Mereka nggak peduli, nggak penting Amerika jadi negara adidaya. iya, iya, Nomor iya. satu, enggak. Yang penting kita hidup baik, hidup sejahtera. Kalau saya mau sekolah, kuliah, biaya pendidikan terjangkau, kesehatan kami nggak harus bingung gitu. Dan krisis ini semakin lama semakin nyata. Nggak perlu ada pengangguran yang banyak. Iya. Jadi Karena Amerika Serikat kita seperti bangsa-bangsa lain aja iya gitu. udah wajar aja kita Kenapa? berdialog bersama sebagai Buat apa kuat warga tapi itu juga manusia. kesenjangan sosial Iya. tinggi. Mas, saya waduh penjelasannya sebetulnya ingin panjang bicara tapi kita bisa lanjutkan pada pembahasan episode-episode berikutnya Mas. Dan saya ingin tadi disinggung tentang Iran. Indonesia di Iran itu bagaimana? Anda sendiri kan ada di Iran. Apa ya baik di kalangan masyarakat umum, di kalangan intelektual maupun di kalangan hauzah itu bagaimana sih? Anda sendiri kan juga pernah mengikuti dua jenis pendidikan ini. Gimana Iran itu? Bagaimana Bung Karno itu di Iya. Indonesia? Ah, Di Iran itu iya. gimana? Yang agak tadi tuh saya mau singgung Mas Angga terkait dengan dialognya Said Ali Hamanai dengan ini di media itu kan yang dibicarakan itu dengan tokoh sosialis ya. Ternyata saya lacak itu diskusinya dengan tokoh liberal bahkan sebetulnya. liberal ya? Itu Oke, adalah oke. dengan Bani Sadr. Oh, Dengan oke, Bani oke, Sadr oke. yang sebetulnya saya cek itu ternyata dengan Bani Sadr. Jadi Bani Sadr di penjara satu sel sama satu saya sama ini dan Oke. waktu itu dekat. Nah sampai kan Bani Sadr juga nulis kan beberapa Iya, ide dan bahkan pernah jadi presiden juga. iya. Nah yang disampaikan oleh Said Ali Khamenei itu waktu itu adalah kepada Bani Sadr. Bani Sadr mengatakan bahwa nggak bisa wacana agama masuk dalam sistem kenegaraan. Gitu format nanti kalau kita sudah ini kata Said Ali Khamenei, kata siapa? Ini lihat ini apa namanya? Lihat Indonesia Ahmad Soekarno. Dan dia menyebutkan itu. Nah, ada satu hal lagi yang saya meloncat lagi, pernyataan yang itu ditekankan lagi oleh Said Ali Khamenei ketika ada konferensi gerakan non-blok di Teheran waktu zamannya Ahmadinejad. Pernyataannya itu menurut saya sangat Gimana luar biasa. pernyataannya, Mas, supaya- Bahwa kita berharap negara-negara gerakan non-blok terutama Indonesia waktu Terutama itu Indonesia. bahwa sebagai pelopornya dengan spirit Bandung ini bisa membuat tatanan yang lebih adil. Tatanan yang lebih adil. Ini menarik menurut saya dan itu kan disampaikan di Teheran itu. Mas, kalau Indonesia seperti yang diceritakan oleh Mas Angga juga akan memiliki spirit kedaulatan sebagian para pendiri bangsa, Bung Karno, Hatta, Syahrir, mungkin bisa menjadi kolaborasi yang bagus Ya. supaya MOU antara Indonesia dan Iran ini yang sudah numpuk berjilid-jilid itu ada manfaatnya untuk bangsa Indonesia dan bangsa Iran. Bagaimana ke depan?
Ya. dengan future studies ini, hubungan Indonesia dan Iran menurut Anda? Ya, saya mungkin tidak akan langsung bicara tentang Indonesia, tapi yang menarik adalah bagaimana perannya Vietnam. Itu menurut saya menarik. Vietnam itu bermain sangat canggih dengan posisinya. Misalnya peringatan tentang hubungan diplomatik Vietnam dengan Iran itu diadakan di mana? Di Museum Defense-nya Iran. Di Museum Pertahanan Suci yang memperingati 8 tahun perang Iran dan Iran itu kan ada museumnya tuh di Teheran tuh. Mereka bikin atas kebudayaannya, bikinnya di situ. Mungkin Vietnam itu yang karena pernah berhadapan dengan Amerika. Padahal Vietnam sekarang tidak begitu. Ya, maksud saya begini, dia juga bisa bagaimana dia bisa mengelola memainkan itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini bantuan kemanusiaan yang pertama kan salah satunya dari Vietnam yang masuk ke Iran. Itu luar biasa menurut saya. Punya kepekaan. Nah, salah satunya adalah apa? Tahun 2017 saya pernah ikuti satu konferensi. Rektor UI-nya UI-nya Universitas Vietnam itu datang dan dia bicara langsung di konferensi itu. Waktu itu saya juga hadir dan beberapa dari Indonesia, kalau nggak salah Din Samsudin, saya lupa beberapa yang lain juga. Nah, yang unik pernyataannya dia, saya sebagai rektor dan selama saya menjadi rektor dan pemerintahan saya, kita mendukung peningkatan hubungan antara Iran dengan Indonesia dan dengan itu Vietnam. Bukan Vietnam dengan Iran, dan itu bukan hanya dalam level pembicaraan. Saya perhatikan betul kebetulan yang jadi dubesnya Iran untuk Vietnam yang periode sebelumnya saya kenal beliau, pernah satu forum gitu, kita juga diskusi karena di satu kajian jadi diundang dia bicara di kampus sebagai dosen tamu, sebagai diplomat, kita bicarakan, disampaikan segala. Saya lihat wah, luar biasa lompatannya yang dilakukan oleh Vietnam. Tapi mungkin karena tidak ada kendala-kendala sebagaimana disebutkan oleh bukan itu. Ada satu artinya keterbukaan antara Iran dan Vietnam itu begitu mudah. Ada satu hal yang tidak berat, Mas. Ada, menurut saya kalau nggak berat, dia juga ada tekanan dari Amerika. Tapi dia bisa bermain dengan sangat menarik. Itu permainan kan cantik ya. Iya, itu yang menurut saya kita bisa belajar juga dari Vietnam itu. Dan ternyata kan Vietnam bisa juga mengelola ekonomi. Dan semoga ini podcast didengar oleh para pengambil keputusan. Artinya opsi selama ini kan opsinya kalau kita dengan kan selalu ada yang ditabrakan. Kalau kita dengan Iran, nanti dengan Amerika. Loh, Vietnam itu punya formatnya. Malaysia juga contoh yang baik juga, hubungannya baik, dan dia masih bisa mengelola dengan sangat. Artinya sebetulnya bukan kendala, Mas ya, untuk menjalin hubungan bebas aktif dengan siapa saja. Bukan berarti kita harus konfrontasi, Indonesia harus konfrontasi dengan Amerika sebagaimana Iran. Tidak kan? Artinya seimbang saja, dan itu ada contoh-contoh yang sudah ditunjukkan. Dan satu poin lagi, kita sebetulnya kemarin sebelum perang itu sedang menginisiasi namanya ASEAN Center. Salah satunya adalah saya yang nyampaikan proposal ide itu, tapi lewat ASEAN Center jadi di Universitas Teheran. Nah, ASEAN Center ini akan menghubungkan kampus-kampus universitas yang di bawahnya ASEAN. Ada 5 duta besar yang sudah menyetujui itu. Salah satunya adalah duta besar kita dan pernah diundang menjadi dosen tamu. Ini hubungannya akademis, tetapi kan ini menjadi itu salah satu, Mas. Persoalannya adalah selama ini MOU itu hanya pada tingkat MOU. Dengan Universitas Teheran aja ada 10. Universitas Teheran tuh sudah ada MOU 10 dengan UI saja. Dengan UI aja ada 10, tapi nggak ada satupun yang jalan. Mudah-mudahan Mas Angga ini kan relasinya kuat dan posisinya insya Allah lebih didengar. Makanya kita undang dia supaya suaranya sampai. Kalau kita ini kan tidak terdengar. Mas Angga, Mas Furqon, saya sangat mengapresiasi dan sebetulnya ingin lanjut, tapi kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kan kita akan sering ketemu, Mas ya. Ya, Mas Furqon, terima kasih banyak. Mas Erlangga, terima kasih banyak. Kita tidak bisa terlalu panjang karena khawatir ini kameranya tidak lagi menampung. Sudah diberi isyarat oleh kameramen. Mudah-mudahan tetap perbincangan ini pasti ada sisi yang tidak dibahas oleh banyak orang, dan ini memberi gambaran. Kita tidak membahas mazhab di sini tadi. Jadi memang bisa kita membahas geopolitik ini tanpa dikaitkan dengan agama, dengan keyakinan, dengan mazhab. Ini murni adalah sesuatu yang memang bisa dilihat secara objektif. Anda yang orang dari
lapangan sendiri dari Iran, Anda baru datang dari Iran, dan Mas Angga yang memang tidak ada hubungannya dengan, kalau saya memang pernah belajar di Iran, jadi mungkin persoalannya lain lagi. Tapi kalau dia adalah seorang dosen di Universitas Teheran, Anda juga dosen di Universitas Erlangga, dan bisa melihat ini agar pembaca, pendengar itu tidak hanya disuguhi dengan narasi-narasi berlebihan tentang Amerika, berlebihan juga tentang Iran, tapi objektif secara argumentatif. Terima kasih semuanya pemirsa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi